Lautaro Martinez, simbol baru Inter Milan. CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta menegaskan bahwa timnya tidak berminat berpisah dengan Lautaro Martinez. Ia menyebut sang striker kini sudah menjadi simbol baru dari Inter Milan. 3 musim terakhir, Martinez memang memainkan peranan yang penting di Inter Milan. Ia menjadi salah satu mesin gol andalan Nerazzurri. Ketajaman striker timnas Argentina itu membuatnya diincar beberapa klub top Eropa. Klub-klub tersebut dilaporkan akan mencoba merekrut sang striker di tahun 2024 nanti. Marotta menegaskan bahwa pihaknya tidak berminat berpisah dengan Lautaro. Ia menyebut sang striker adalah sosok yang krusial bagi La Beneamata saat ini. Kepada Festival dello Sport, Marotta mengatakan bahwa timnya sama sekali tidak berminat berpisah dengan Martinez. Ia menyebut bahwa sang striker adalah sosok yang jadi panutan bagi timnya, sehingga mustahil Inter melepaskannya ke klub lain. Kami berharap Lautaro Martinez menjadi simbol dari proyek kami untuk bertahun-tahun yang akan datang, ujar Marotta. Marotta juga menyebut bahwa sang striker punya talenta yang luar biasa besar sebagai seorang striker. Ia optimistis Martinez akan menghadirkan banyak kesuksesan untuk Inter Milan di masa depan. Dia adalah kapten kami, saya yakin ia akan menciptakan sejarah baru di Inter, imbuhnya. Baik Inter maupun Martinez sama-sama mengonfirmasi bahwa mereka sedang mendiskusikan kontrak baru. Mereka berharap bahwa proses negosiasi ini bisa segera selesai agar Martinez bisa berkarir lebih lama di Inter. Betah di Arab Saudi, Cristiano Ronaldo siap perpanjang kontrak di Al Nassr. Kebersamaan Cristiano Ronaldo dan Al Nassr nampaknya akan berlangsung lebih lama. Penyerang timnas Portugal itu dikabarkan siap memperpanjang kontraknya di klub Saudi Pro League tersebut. Ronaldo mengambil keputusan besar di awal tahun 2023 kemarin. Ia memutuskan untuk meninggalkan Manchester United dan pindah ke Al Nassr. Kepindahan Ronaldo ke Al Nassr membawa dampak besar bagi klubnya dan juga Saudi Pro League. Pasalnya banyak pemain top Eropa bersedia pindah ke Arab Saudi di musim panas kemarin karena Ronaldo yang sudah buka jalan terlebih dahulu. Carson melaporkan bahwa Ronaldo bisa berkarir lebih lama di Arab Saudi. Ia dikabarkan siap menekan kontrak baru di Al Nassr. Laporan tersebut mengklaim bahwa Ronaldo saat ini sudah betah bermain di Arab Saudi. Ia dikabarkan senang dengan proyek Al Nassr. Terlebih ia senang karena Saudi Pro League mengalami peningkatan yang pesat, jadi ia merasa tertantang untuk terus melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Laporan tersebut mengklaim bahwa Ronaldo siap melanjutkan karirnya lebih lama di Al Nassr. Ronaldo seharusnya membela Al Nassr hingga tahun 2025 nanti, namun sang pemain dikabarkan siap memperpanjang kontraknya itu. Ia membuka diri untuk membela Al Nassr hingga tahun 2027 mendatang. Jadi ia menunggu tawaran dari Al Nassr untuk memperpanjang kontraknya. Sejauh ini, performa Ronaldo di Al Nassr tergolong ciamik. Sejauh ini, ia sudah mengoleksi total 10 gol dan 5 assist dari 8 penampilan bersama Al Nassr. David Beckham, jual saja Manchester United, wahai keluarga Glazer. Sebuah desakan diberikan David Beckham kepada keluarga Glazer. Ia ingin pengusaha asal Amerika Serikat itu segera menjual Manchester United. Sejak akhir tahun 2022 kemarin, beredar kabar bahwa keluarga Glazer ingin menjual Manchester United. Mereka membuka diri untuk menyerahkan Emo ke investor baru. Namun janji keluarga Glazer itu hanya jadi pepesan kosong belaka. Hingga saat ini, Manchester United tidak kunjung dijual oleh pengusaha asal Amerika Serikat itu. Melihat situasi menggantung ini, Beckham menyebut bahwa keluarga Glazer sebaiknya segera menjual Manchester United. Saya ingin melihat klub ini diambil alih oleh grup lain agar klub ini bisa kembali ke tempat semestinya, ujar Beckham kepada NBC.
Menurut Beckham, sudah saatnya bagi keluarga Glazer untuk melepaskan Manchester United. Ia merasa keluarga Glazer sudah tidak bisa mensupport Manchester United untuk bersaing di level tertinggi, sehingga ia meminta mereka ikhlas menjual setan merah. Saya tidak bilang bahwa pemilik klub saat ini melakukan pekerjaan yang buruk, karena United meraih sejumlah kesuksesan baik di dalam maupun di luar lapangan di era mereka. Namun bagi saya pribadi, sudah saatnya United berpindah tangan ke pemilik baru, sambung Beckham. Pada kesempatan ini, Beckham membantah kabar bahwa ia menjadi bagian dari grup Sheikh Jassim Al Thani yang saat ini jadi penawar Manchester United. Ia menyebut bahwa kabar itu tidaklah benar. Apakah saya terlibat dalam penawaran yang dibuat pihak Qatar? Hingga saat ini, kami tidak pernah mendiskusikan hal tersebut, sambung Beckham. Saya punya hubungan baik dengan Qatar karena saya pernah bermain di PSG. Orang-orang mencoba untuk menghubung-hubungkan hal tersebut. Namun saya pastikan bahwa kabar itu tidaklah benar, imbuhnya. Menurut laporan yang beredar, keluarga Glazer sengaja tidak mau buru-buru menjual Manchester United. Pasalnya baik tawaran Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe belum mencapai angka yang mereka inginkan, yakni 6 miliar pound sterling. Gonjang-ganjing ruang ganti Man United, pemain mulai ogah dengan Ten Hag. Manchester United memulai musim ini dengan buruk. Setan merah meraih sejumlah hasil mengecewakan di lapangan dan kini muncul gosip bahwa para pemain mulai tidak respek kepada Erik Ten Hag. Setelah 8 pertandingan di Liga Inggris musim ini, Manchester United kini ada di peringkat ke-10 dengan 12 poin. Pasukan Ten Hag sudah 4 kali kalah, 4 kali menang. Lebih dari itu, situasi di sekitar tim pun terus dinaungi awan negatif. Fans mulai meragukan kualitas Ten Hag dalam menangani para pemain. Ten Hag memang dikenal bertangan dingin dalam membuat keputusan. Dia sudah pernah menimbulkan kontroversi dengan mendorong keluar Cristiano Ronaldo, mencadangkan Harry Maguire, dan yang terbaru, mengasingkan Jadon Sancho. Keputusan-keputusan Ten Hag itu cenderung keras untuk ukuran pelatih. Mungkin benar bahwa Ten Hag perlu menunjukkan otoritasnya menangani skuad penuh bintang, tapi sikapnya juga menimbulkan efek samping. Terbaru, analis Premier League, Alan Brazil mengklaim bahwa kondisi ruang ganti MU saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebagian pemain disebut tidak suka dengan cara Ten Hag mengelola tim. Tahukah Anda apa yang saya dengar? Anda harus hati-hati melaporkan ini, sebab inilah yang saya dengar dari pemain Manchester United yang bicara dengan orang yang sangat kita kenal, ujar Brazil di Talksport. Dia berkata bahwa para pemain mulai tidak respek kepada pelatih, mereka tidak suka, jelas tidak suka. Ten Hag memang telah membuat banyak keputusan berani di kursi pelatih Manchester United. Padahal musim ini baru musim keduanya menangani tim, performa di lapangan juga belum stabil. Secara keseluruhan, mereka muak dengan cara Ten Hag memperlakukan Cristiano dan mereka berkata bahwa Sancho adalah pria luar biasa yang terus bekerja keras, lanjut Brazil. Para pemain mengatakan bahwa para pemain mulai tidak terima tandasnya. Pep Guardiola berhasrat boyang Toni Kroos ke Manchester City. Ada spekulasi baru seputar masa depan Toni Kroos. Gelandang Real Madrid itu dilaporkan jadi incaran Manchester City di tahun 2024. Kroos bisa dikatakan menjadi salah satu ikon Real Madrid. Semenjak bergabung dari Bayern Munchen, ia menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah Los Blancos. Kroos sendiri kontraknya akan habis di tahun 2024 nanti. Banyak spekulasi beredar terkait kelangsungan karir sang gelandang di Bernabeu. Dilansir Mundo Deportivo, Kroos berpotensi pindah ke Inggris di tahun depan. Ia dilaporkan menarik minat dari Manchester City. Menurut laporan tersebut, Pep Guardiola tertarik memboyong Kroos ke Etihad Stadium. Sang manajer pernah bekerja dengan Kroos saat ia melatih Bayern Munchen. Pada saat itu, Kroos menunjukkan talenta yang luar biasa di skuad di Roten. Pep percaya bahwa Kroos bisa memberi dimensi baru bagi lini tengah Manchester City.
Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester City benar-benar serius ingin menggunakan jasa Kroos di tahun 2024 nanti. Mereka dikabarkan menyiapkan kontrak dengan nilai besar. Mereka akan memberikannya kontrak senilai 15 juta euro jika ia mau pindah ke Etihad Stadium. City berharap dengan tawaran kontrak yang besar itu bisa membuat Kroos mempertimbangkan berkarir bersama The Citizens. Manchester City nantinya perlu bekerja keras untuk merayu Kroos pindah ke Etihad Stadium. Ini disebabkan sang gelandang disebut ingin pensiun di tahun depan, jadi tawaran City harus benar-benar menarik agar sang gelandang mau pindah. Real Madrid dan Liverpool berpeluang besar dapatkan jasa Xabi Alonso. Raksasa La Liga Real Madrid dan raksasa Premier League Liverpool dikabarkan berpeluang besar mendapatkan jasa pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Xabi merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia di masanya. Setelah gantung sepatu, ia memilih karir sebagai pelatih. Ia mengawali karirnya dengan melatih tim muda Real Madrid. Xabi juga sempat menukangi Real Sociedad B. Pada tahun 2022 kemarin, Xabi pindah ke Bundesliga. Ia menerima tawaran melatih Bayer Leverkusen. Xabi Alonso mulai menukangi Bayer Leverkusen sejak 5 Oktober tahun 2022. Ia mengisi pos yang ditinggalkan Gerardo Sewanni. Secara perlahan ia mengangkat posisi Leverkusen yang sebelumnya terpuruk di papan bawah klasemen Bundesliga. Pada akhirnya Leverkusen finish di peringkat 6. Alonso kemudian memperpanjang kontraknya di Leverkusen selama 2 tahun. Artinya, jika tak ada halangan, ia akan bertahan di klub itu sampai tahun 2026. Performa apik Bayer Leverkusen di bawah asuhan Xabi Alonso terus berlanjut sampai musim ini. Leverkusen sekarang ada di pucuk klasemen Bundesliga dengan raihan 19 angka dari 7 pertandingan. Penampilan apik Alonso membuatnya disebut diincar beberapa klub. Sebut saja Real Madrid dan Liverpool. Keduanya adalah klub yang pernah diperkuat Alonso. Madrid mencari pengganti Carlo Ancelotti yang akan cabut di akhir musim ini, sementara Liverpool menginginkan penerus Jurgen Klopp. Sekarang ada kabar baik bagi Madrid maupun Liverpool. Dalam klausul di kontrak barunya, Alonso disebut bisa cabut dari Leverkusen pada tahun 2024 mendatang apabila Al Real atau The Reds menginginkan servisnya. Kabar ini dilansir oleh Sport Bild. Laporan itu menambahkan, Alonso juga membuka pintu bagi Bayern Munchen untuk memakai servisnya. Performa Chelsea mulai menanjak. Pochettino, saya bilang juga apa? Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino mengomentari tren positif timnya belakangan ini. Ia sejak awal percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum timnya tampil apik. Pochettino mendapatkan tanggung jawab baru sejak musim panas kemarin. Ia ditunjuk Todd Boehly untuk menjadi juru taktik baru The Blues. Namun Chelsea menjalani start yang buruk di EPL. Tak ayal, mulai muncul rumor-rumor bahwa pelatih asal Argentina itu bakal dipecat, namun Pochettino mampu membalikkan situasi. The Blues telah mengamankan 3 kemenangan beruntun sebelum jeda internasional kemarin. Pochettino menyebut bahwa ia tidak kaget melihat timnya yang mulai bangkit dari keterpurukan. Ia percaya bahwa timnya punya kualitas yang bagus dan hanya masalah waktu sebelum timnya bangkit. Saya rasa semuanya hanya masalah waktu saja, dan saya yakin pada akhirnya kami akan meraih kesuksesan bersama, ujar Pochettino. Pochettino menilai bahwa timnya kini sudah semakin percaya diri setelah meraih 3 kemenangan beruntun ini. Mantan pelatih Spurs itu optimistis bahwa timnya akan meraih lebih banyak hasil yang baik setelah ini. Kami hanya perlu tenang ketika kami menilai performa pemain dan tim kami. Saat ini, kami mulai berkembang dan saya bisa merasakan banyak hal bagus akan datang bagi tim kami, ia menandaskan. Chelsea sendiri ditunggu partai big match setelah jeda internasional nanti. Mereka akan menghadapi tetangga mereka, Arsenal pada tanggal 21 Oktober mendatang.
Pedro Neto diklaim bisa jadi pelapis yang bagus untuk Bukayo Saka di Arsenal. Mantan bek Arsenal Mikael Silvestre menyarankan The Gunners untuk mendatangkan Pedro Neto dari Wolves. Menurut Silvestre, pemain asal Portugal itu sangat cocok untuk menjadi pelapis Bukayo Saka. Saka menjadi salah satu pemain kunci Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta. Dia termasuk pemain yang cukup sering dimainkan oleh Arteta pada musim ini. Saka telah dimainkan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi. Pemain berusia 22 tahun tersebut mampu mencetak 5 gol dan 5 assist. Sayangnya, Saka mendapat cedera dalam pertandingan melawan Lens di Liga Champions. Pemain timnas Inggris itu pun harus menepi untuk sementara waktu. Saka sangat diforsir karena Arsenal tidak punya pelapis sepadan di sayap kanan. Karena itu, Silvestre mendesak mantan timnya untuk melindungi Saka. Dia perlu diistirahatkan, itu penting. Dia perlu dilindungi, kata Silvestre kepada Betting Expert. Ini bisa menjadi salah satu area di mana manajer mungkin mempertimbangkan untuk mendatangkan seseorang, terutama karena jadwal di Inggris dengan 3 kompetisi domestik, Liga Champions, dan yang lebih penting lagi, Anda memasukkan pertandingan timnas Inggris. Itu banyak sekali. Arsenal sudah cukup sering dikaitkan dengan pemain sayap Wolves Pedro Neto. Silvestre menilai pemain asal Portugal itu bisa menjadi pelapis yang bagus bagi Saka. Iya, Pedro Neto adalah pemain bagus dan dia mengawali musim dengan baik. Lanjutnya, dia sangat lugas, menciptakan peluang, dan dia pemain bagus. Dia bisa menjadi salah satu opsi cadangan untuk Saka.